Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan pada malam hari ini, saya melanjutkan dari materi pokok bahasan minggu yang lalu. Saya mau masuk ke definisi good governance. Jadi, saya ingin mengingatkan pada pertemuan di minggu yang lalu bahwa pelayanan publik itu endingnya nanti harus bisa mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu indikator dari perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik itu adalah memberikan pelayanan publik yang baik. Pelayanan publik yang baik kalau berkualitas, kalau transparan, kalau akuntabel, kalau pelayanannya itu prima, kalau waktunya itu jelas, kalau pelayanan itu memberikan kepuasan. Nah, sekarang kita masuk pada mengapa good governance itu arahnya nanti harus pencapaian pelayanan yang baik. Ternyata ada beberapa definisi tentang good governance. Yang pertama dari World Bank atau Bank Dunia. Bank Dunia itu mendefinisikan tentang tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, yaitu sebagai cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat. Jadi World Bank itu menitikberatkan pada sektor ekonomi, pada sektor pembangunan ekonomi masyarakat, karena memang dia Bank Dunia. Jadi pelayanan yang bagus itu menurut World Bank apabila pemerintah itu mampu mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat. Hubungannya apa ya dengan pelayanan publik yang prima, pelayanan publik yang baik, pelayanan publik yang berkualitas? Hubungannya adalah ketika tata kelola pemerintahan itu bagus, maka dia akan memberikan pelayanan yang bagus juga. Untuk siapa? Untuk kepentingan masyarakat. Hanya saja definisi World Bank ini memang lebih kepada kepentingan untuk pembangunan ekonomi. Selanjutnya, good governance ini UNDP juga punya definisi. Ya, UNDP itu United Nations Development Program atau Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kalau UNDP ini definisinya lebih menekankan pada aspek politik, aspek ekonomi, dan administratif dalam pengelolaan negara. Jadi UNDP ini lebih komprehensif. Ada aspek politiknya, ada aspek ekonominya, ada aspek administratifnya. Saya akan memberikan penjelasan khusus tentang definisi good governance menurut UNDP. Ada 3 hal yang menjadi kata kunci tentang rumusan good governance menurut UNDP. Yang pertama adalah political governance, ya, yaitu mengacu pada proses pembuatan kebijakan. Nah, proses pembuatan kebijakan itu sebenarnya yang dimaksudkan adalah strategi formulation atau politik hukum gampangnya.
Sebagai contoh yang baru hangat dan menimbulkan kontroversi adalah tentang political governance, lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, itu formulasi kebijakannya tidak bagus. Mengapa? Kita lihat bahwa amat minim keikutan publik untuk melakukan dengar pendapat atau ikut melakukan hearing terkait dengan penyusunan kebijakan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, menurut UNDP, kondisi yang demikian itu political governance-nya tidak bagus. Yang bagus adalah ketika strategi formulation itu melibatkan semua stakeholder. Ada public hearing di sana. Kemudian ketika memutuskan juga melalui proses tahapan yang wajar. Tidak kemudian diputuskan pada tengah malam. Ini UNDP sudah memberikan rambu-rambu sebenarnya. Kemudian yang kedua yaitu kata kuncinya pada economic governance. Ya, jadi kalau mau good governance maka economic governance-nya, tata kelola ekonominya juga harus bagus. Nah, ini menyangkut keputusan pada proses pembuatan keputusan khusus di bidang ekonomi. Mengapa ekonomi ini penting? Iya, karena ekonomi ini implikasinya amat luas. Jangan sampai keputusan di bidang ekonomi hanya akan menguntungkan pada orang tertentu misalnya. Pada pemilik modal misalnya. Pada orang-orang yang punya akses ke pemerintah misalnya. Ini tidak boleh. Kalau itu terjadi berarti implikasinya tidak pemerataan tapi keberpihakan. Dan kemudian economic governance ini, tata kelola ekonomi yang bagus, harus ada indikasi yang jelas angka kemiskinan itu turun. Kalau angka kemiskinan turun berarti adanya peningkatan kualitas hidup. Ini UNDP sudah memberikan rambu-rambu. Sekarang kita lihat apakah kondisi sekarang ini good governance atau tidak. Undang-Undang Cipta Kerja itu berpeluang akan menurunkan kemiskinan atau menambah kemiskinan. Itu adanya pemerataan, adanya keadilan atau berpihak kepada pemilik modal. Nah, itu tugas Anda nanti untuk mengkritisi. Kemudian yang ketiga adalah good governance itu juga harus melakukan tata kelola administratif yang baik. Tata kelola administrasi yang baik itu yang seperti apa? Yang implementasi kebijakannya itu bisa terterima dengan baik. Tidak melahirkan kontroversial. Itu maksudnya seperti itu. Jadi kalau ada aturan dibuat, itu strategi formulasinya sudah tidak beres, sudah tidak sesuai SOP, pasti ada masalah. Kalau kemudian tata kelola ekonomi menguntungkan pihak tertentu, itu pasti ada masalah. Yang terakhir adalah kalau tata kelola administrasinya itu buruk, pasti pada sistem implementasinya juga akan buruk. Nah, World Bank dan UNDP itu sebenarnya kedua-duanya adalah mengharuskan orientasi pembangunan sektor publik untuk menciptakan good governance. Kemudian definisi good governance menurut World Bank bisa Anda pahami dan kemudian Anda bandingkan dengan menurut UNDP dan nanti akan menjadi tugas Anda. Saya akhiri sekian untuk pertemuan pada malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.